semuanya, di video kali ini kami akan membagikan ringkasan jurnal yang membahas tentang Corporate Social Responsibility atau bisa disebut dengan CSR dan dampaknya terhadap kinerja bisnis perusahaan. Dengan fokus pada studi kasus perusahaan asal Tiongkok, yaitu Erke, serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika bisnis dan etika bisnis Islam. CSR adalah komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, baik melalui program kemanusiaan, pelestarian lingkungan, atau pemberdayaan masyarakat. Dalam dunia bisnis modern, CSR bukan hanya pelengkap, tapi semakin menjadi bagian penting dari strategi perusahaan. Dalam konteks etika bisnis, CSR mencerminkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Sementara dalam etika bisnis Islam, CSR sejalan dengan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, yang semuanya mengarah pada praktik bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat luas. Kasus yang kami angkat dalam jurnal ini adalah perusahaan perlengkapan olahraga Erke dari Tiongkok. Pada tahun 2021, ketika Provinsi Henan, khususnya kota Jingzhou dilanda banjir besar, Erke mengambil langkah yang sangat bermakna. Menurut China Daily 2021, meski sedang dalam kondisi keuangan yang sulit, Erke menyumbangkan dana dan kebutuhan pokok untuk korban bencana. Aksi ini viral dan mengundang simpati besar dari masyarakat. Banyak konsumen berbondong-bondong membeli produk Erke sebagai bentuk dukungan. Toko online dan offline mereka sampai kehabisan stok. Kasus ini menunjukkan bahwa aksi sosial yang tulus, apalagi dilakukan saat krisis, bisa memperkuat ikatan emosional antara perusahaan dan konsumennya. Ini tidak hanya meningkatkan popularitas, tapi juga berdampak langsung pada penjualan dan citra positif perusahaan. Kegiatan CSR seperti yang dilakukan RK tidak hanya menciptakan citra positif, tetapi juga dapat berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan, seperti peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan, di mana konsumen cenderung mendukung perusahaan yang mereka anggap berhati nurani. Dalam kasus RK sendiri, banyak orang membeli produk bukan hanya karena butuh, tetapi karena ingin mendukung nilai kemanusiaan yang ditunjukkan perusahaan. Selanjutnya, efisiensi operasional jangka panjang. CSR juga dapat dijalankan melalui praktik berkelanjutan seperti hemat energi, pengelolaan limbah, dan efisiensi rantai pasok. Ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga dapat membantu menurunkan biaya operasional perusahaan. Yang terakhir, daya tarik investor dan pendanaan, di mana investor sekarang lebih peduli pada keberlanjutan dan etika bisnis, di mana perusahaan yang aktif dalam CSR dinilai lebih stabil, bertanggung jawab, dan layak untuk diinvestasi jangka panjang. Bahkan, beberapa dapat mendapatkan insentif pajak atau pinjaman berbunga rendah dari lembaga pendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, dari hasil analisis, kami juga menemukan bahwa tidak semua kegiatan CSR memberikan dampak yang sama. Dalam kasus Erke, donasi saat banjir sangat menonjol dampaknya karena dilakukan saat krisis dan menyentuh emosi publik. Sementara itu, kegiatan CSR mereka yang lain seperti donasi rutin atau dukungan komunitas tidak menunjukkan efek sebesar itu terhadap performa bisnis. Ini menjadi pelajaran penting bahwa CSR yang dilakukan hanya sebagai pencitraan sesaat tidak akan memberikan hasil yang signifikan jika tidak diiringi dengan strategi jangka panjang dan nilai yang konsisten. Lalu, bagaimana caranya? Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain yakni yang pertama, menjadikan CSR sebagai bagian dari visi dan misi strategis perusahaan, bukan hanya program temporer. Yang kedua, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan dan komunitas lokal, agar dampaknya terasa nyata. Yang ketiga, membuat program CSR yang terukur dan berkelanjutan.
misalnya dalam membentuk pelatihan masyarakat, pelestarian lingkungan, atau program sosial jangka panjang yang sejalan dengan identitas brand. Dengan 3 cara ini, CSR menjadi lebih dari sekedar aksi. Ia menjadi kekuatan strategis perusahaan. Dalam perspektif etika bisnis secara umum, CSR adalah wujud dari tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya. Bisnis yang etis tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memperhatikan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil. Sementara dalam etika bisnis Islam, praktik CSR dianggap bagian dari amanah dan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan secara jujur, adil, dan memberikan kemaslahatan. Dengan kata lain, CSR adalah jembatan antara bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Islam sendiri, hal ini bahkan menjadi bagian dari ibadah dan moralitas berbisnis. Kesimpulannya, CSR bukan hanya kewajiban moral atau etika, tapi bisa menjadi strategi bisnis yang cerdas. Kasus Erke membuktikan bahwa aksi sosial yang tulus bisa menyelamatkan reputasi, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan bahkan memperbaiki kinerja keuangan. Namun, untuk benar-benar berdampak, CSR harus dilaksanakan dengan konsistensi, kejujuran, dan berlandaskan nilai-nilai yang kuat, baik secara etika bisnis modern maupun etika Islam.